Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratama, NPM 19106310-747. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang ingin mempresentasikan tentang strategi pembelajaran dalam pendidikan jasmani. Silahkan menyaksikan. Oke, di sini kita akan membahas tentang strategi dalam pembelajaran. Nah, strategi dalam pembelajaran di sini harus mengandung penjelasan tentang metode dan prosedur dan teknik yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Artinya, metode pembelajaran ini atau prosedur dan teknik pembelajaran merupakan bagian dari strategi dalam pembelajaran. Selanjutnya, apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan pembelajaran oleh para peserta didik. Selanjutnya, kriteria dalam strategi pembelajaran. Dalam kriteria pemilihan strategi pembelajaran, terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan oleh para pendidik untuk memilih strategi pembelajaran, yaitu 1. Berorientasi pada tujuan pembelajaran. Tipe perilaku yang diharapkan dapat dicapai oleh para peserta didik, misalnya menyusun bagian analisis pembelajaran. Kedua, pilih teknik pembelajaran sesuai dengan keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki saat bekerja nanti, seperti dihubungkan dengan dunia kerja. Dan yang ketiga, gunakan media pembelajaran yang sebanyak mungkin memberikan rangsangan pada indera peserta didik. Oke, pada slide ini kita akan membahas komponen strategi pembelajaran yang dibentuk dalam format modul. Yang pertama, pendahuluan, yang berisi deskripsi umum seperti materi yang disajikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dicapai setelah belajar, termasuk kemampuan awal yang harus dimiliki untuk mempelajari modul tersebut. Dan yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran, yang berisi tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai peserta didik. Setelah mempelajari modul, dalam bagian ini dimuat pula tujuan terminal dan tujuan akhir, serta kondisi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, tes awal, yang digunakan untuk menetapkan posisi peserta didik dan mengetahui kemampuan awalnya, untuk menentukan dari mana ia harus memulai belajar dan apakah perlu untuk mempelajari atau tidak modul tersebut. Yang keempat, pengalaman belajar, yang berisi rincian materi untuk setiap tujuan pembelajaran khusus, diikuti dengan penilaian formatif sebagai balikan bagi peserta didik tentang tujuan pembelajaran yang dicapai. Yang kelima, sumber belajar, berisi tentang sumber-sumber belajar yang dapat ditelusuri dan digunakan oleh peserta didik. Dan yang terakhir, yaitu tes akhir. Instrumen yang digunakan dalam tes akhir sama dengan yang digunakan pada tes awal, hanya lebih difokuskan pada tujuan terminal setiap modul. Oke, pada slide ini kita diperlihatkan siklus pembelajaran. Yang pertama, pelibatan. Pada tahap ini, peserta didik belajar melalui keterlibatan dan tindakan-tindakan, gagasan-gagasan mereka, dan hubungan-hubungan dengan materi baru yang diperkenalkan dengan bimbingan guru. Yang kedua, ada eksplorasi. Pada tahap eksplorasi, peserta didik harus diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan teman-temannya tanpa arahan langsung dari si guru.
Yang ketiga, ada penjelasan. Pada tahap ini, peserta didik menggunakan data yang mereka kumpulkan untuk memecahkan masalah dan melaporkan masalah yang ditemukan untuk mencari tahu jawaban atas masalah tersebut. Yang keempat, ada perluasan. Pada tahap ini, peserta didik mengembangkan konsep-konsep yang baru dipelajari untuk diterapkan pada contoh-contoh lain, dipakai sebagai ilustrasi konsep yang dapat membantu peserta didik mengembangkan gagasan-gagasan mereka dalam kehidupannya. Yang terakhir, ada evaluasi. Pada tahap ini, ingin mengetahui penjelasan para siswa terhadap siklus pembelajaran. Evaluasi dapat berlangsung setiap tahap pembelajaran untuk mengarahkan pemahaman konsep juga pengembangan keterampilan. Dalam slide ini ada model pendekatan. Yang pertama, kooperatif. Pembelajaran yang dilakukan secara kelompok dan melaksanakan peran dan fungsi yang ditentukan. Yang kedua, ada berorientasi. Pembelajaran yang menerapkan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran. Oke, pada slide ini kita akan membahas model pembelajaran. Di sini kita akan membahas model pembelajaran menurut Joyce dan Well dalam buku Suprihatiningrum Room. Yang pertama, ada Information Processing Model atau model pemrosesan informasi. Model ini menekankan pada pengolahan informasi dalam otak sebagai aktivitas mental siswa. Yang kedua, ada Personal Model atau model pribadi. Sesuai dengan namanya, model ini mengajar dalam rumpun berorientasi kepada perkembangan diri individu. Selanjutnya, ada Social Interaction Model, model interaksi sosial. Rumpun model mengajar social interaction model, meneliti keberatan pada proses interaksi antar individu yang terjadi dalam kelompok. Yang selanjutnya ada behavioral model atau model perilaku. Rumpun model ini sesuai dengan teori pembelajaran behavioristik atau pembelajaran harus memberikan perubahan pada perilaku si pembelajar ke arah yang sejalan dengan tujuan pembelajaran. Slide selanjutnya membahas tentang metode. Metode pembelajaran adalah teknik yang dikuasai pendidik atau guru untuk menyajikan materi pembelajaran kepada peserta didik di kelas, baik secara individu maupun kelompok, agar materi pembelajaran dapat diserap dan dipahami oleh peserta didik dengan baik. Dan jenis-jenis model metode pembelajaran yaitu ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, dan pengalaman lapangan. Selanjutnya ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi. Perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Selanjutnya ada taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan, terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakan. Dalam penyajiannya,
Yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi. Sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Oke, pada presentasi kali ini yang terakhir kita membahas tentang pendekatan pembelajaran secara otokratis dan demokratis. Yang pertama, kita membahas tentang otokratis. Guru yang menerapkan gaya mengajar otokratis atau otoriter cenderung memperlihatkan kekuasaan yang mutlak atas peserta didik. Kelebihan pendekatan gaya otokratis yaitu, yang pertama, efektif bila pemimpin berstatus lebih tinggi dari pengikutnya. Dan yang kedua, cocok dalam situasi memerlukan keseriusan dan kedisiplinan. Dan yang kedua, kita akan membahas secara demokratis. Pembelajaran yang dilandasi oleh nilai-nilai demokratis seperti penghargaan, menjunjung keadilan, dan menerapkan persamaan. Kelebihan gaya demokratis yaitu, yang pertama banyak pengikutnya, dan yang kedua meningkatkan kekompakan dan persatuan.